Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang terus melekat dalam diri kita. Yang nikmat tersebut begitu mahal harganya. Bahkan saat seorang ayah atau seorang ibu beriman, belum tentu keimanannya mampu diwariskan kepada anaknya. Sehingga hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam yang terus melekat dalam diri kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang patut kita jaga, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat iman tersebut kita mampu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, baik tanpa perintah maupun diperintahkan. Kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah tersebut, baik dilihat oleh orang lain maupun tidak dilihat orang lain. Dengan panggilan iman kita, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala mampu kita jalankan. Kemudian hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya nikmat iman dan Islam, Allah juga memberikan nikmat kepada kita, anak, istri, keluarga, harta benda, rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga dengan segala nikmat Allah tersebut, pada hari ini, di hari raya Idul Adha, kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan
sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar mulai dari tadi malam gema takbir, tahlil, tahmid terdengar di seluruh seantero bumi. Ungkapan takbir hadirin menunjukkan bahwasanya Allah lah yang maha besar. Di hadapan Allah kita kecil. Bahkan anjuran untuk bertakbir, tahmid dan tahlil ini dimulai dari awal Zulhijjah kemarin. Kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takbir ini, tahmid tahlil ini terus kita kumandangkan di hari tasyrik beberapa hari yang akan datang. Menunjukkan bahwasanya dengan segala apa yang kita miliki saat ini hadirin, dengan jabatan, harta benda dan lain sebagainya, namun saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merupakan hamba Allah yang kecil di hadapannya, yang tiada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin hari bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin tawaduknya kita di hadapan para manusia. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Idul Adha ini kita selalu diingatkan dengan sebuah peristiwa yang amat luar biasa yang sering kita dengarkan setiap tahunnya, yaitu peristiwa dua orang Rasul terpilih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada kesempatan kali ini hadirin, dari profil keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam kita mau melihat bagaimana peran ayah, peran ibu dan peran anaknya sama-sama menjadi hamba Allah yang beriman, sehingga saat perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut datang kepada seorang ayah yaitu Ibrahim alaihissalam, panggilan tersebut disahuti dengan juga sahutan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadirin bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam saat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surah As-Saffat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail beranjak bertambah usianya, kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya." Ini hadirin yang pertama, khususnya sebagai ayah, peran ayah, bagaimana menjalin komunikasi dengan anaknya. Saat ini kita hadirin melihat kondisi yang terjadi di masyarakat saat ayah, ibu bekerja sibuk pergi pagi pulang petang, sementara anak perlu mendapatkan siraman rohani, mendapatkan semangat motivasi dari orang lain yaitu ayah dan ibunya, namun ia tidak dapatkan. Namun bagaimana hadirin saat usia beranjak remaja dan dewasa anak-anak kita, semakin intenslah orang tua mengajak komunikasi kepada anaknya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Saat perintah Allah datang, ia tidak langsung menjalankannya, tidak langsung memotong anaknya,
Namun ada ungkapan dari Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Yang bunayya tersebut hadirin merupakan ungkapan atau panggilan sayang kepada anaknya. Wahai anakku sayang, inni arau fil manam, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah, anni azbahuka, sesungguhnya ayah menyembelihmu. Lihat hadirin, perintah Allah saja masih dikomunikasikan kepada anaknya. Kemudian seorang ayah yang luar biasa, seorang nabi dan rasul yang luar biasa. Kita lihat bagaimana ungkapan ayah kepada anaknya, fanzur madza tara. Setelah tadi diungkapkan, wahai anakku, ayah melihat dalam mimpi ayah menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu? Kita lihat bagaimana hadirin seorang ayah kepada anaknya menjalin komunikasi, meminta pandangan pendapat dari anaknya. Kalaulah ayah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu, bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu anakku? Lihat hadirin, ini seorang ayah hadirin. Jadi peran buat kita semua bagaimana, dan menjadi evaluasi buat diri kita. Bagaimana peran kita sebagai seorang ayah yang Allah titipkan kepada kita anak, baik 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Allah titipkan kepada kita anak-anak yang kita harapkan menjadi anak yang saleh dan salihah. Bagaimana kita berusaha menjalin komunikasi, menjalin dialog kepada anak-anak kita. Jangan sampai hadirin kepada orang lain kita sangat kuat, sangat mampu berkomunikasi berpanjang-panjang kalam kepada orang lain. Namun saat kepada anak-anak kita, lupa kita bahwasanya komunikasi sangat penting buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat istri kita. Sehingga adanya jalinan keluarga yang luar biasa dalam rumah tangga. Kita lihat hadirin, lanjutkan dari ayat ini. Fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu anakku? Kemudian dilanjutkan oleh anak yang beriman, yang mendapatkan didikan dari ayahnya yang beriman. Sahutan atau panggilan atau jawaban dari anaknya adalah juga panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah, jika itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lihat hadirin, bagaimana luar biasa seorang Ibrahim alaihissalam menjalin komunikasi kepada anaknya, dan dengan pendidikan yang luar biasa, didikan iman dari seorang ayah yang beriman, melahirkan anak-anak yang beriman, yang saat perintah Allah datang, ia menyahutinya tanpa tapi tanpa nanti. Ia menyahutinya dengan perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah ayahku. Ini yang pertama hadirin, bahwasanya peran ayah dari sosok Ibrahim alaihissalam adalah menjalin komunikasi kepada anaknya. Kemudian hadirin, bagaimana ia melihat anaknya yang luar biasa. Kita lihat Ismail alaihissalam tidak lepas dari untayan-untayan doa dari seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita lihat hadirin, beberapa ayat Al-Quran termaktub beberapa doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya saja hadirin, Rabbi habli minas salihin, hai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Kemudian apalagi hadirin, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku jadi orang-orang yang mendirikan salat. Kita lihat hadirin bagaimana seorang ayah yang tidak hanya berusaha untuk mensolehkan dirinya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia berusaha menjaga anak istrinya untuk tetap juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah, maka Rabbi habli minas shalihin, jadi doa yang selalu diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya. Hingga terlahirlah sosok Ismail alaihissalam yang juga patuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang pertama, peran ayah, sosok ayah yang Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita hadirin kita lihat bagaimana sosok seorang istri ataupun seorang ibu, yaitu Siti Hajar. Bagaimana seorang ibu, seorang istri yang baru melahirkan anaknya, yang diharapkan mendapatkan perlindungan dari suaminya, mendapatkan perlindungan dari ayah dari anak tersebut, namun di luar dugaan
seorang ibu, seorang istri baru melahirkan ditinggalkan di tempat yang tandus, yang tidak mendapatkan, tidak ada makanan, minum dan lain sebagainya. Namun dengan sosok Siti Hajar yang luar biasa, sosok Siti Hajar seorang ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yakin bahwasannya suaminya atau Ibrahim alaihissalam meninggalkan di tempat tersebut bukanlah hal yang sia-sia. Hadirin, kita lihat bagaimana seorang Siti Hajar menggambarkan seorang istri yang salehah, yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah suaminya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Lihat hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, suami yang soleh, suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendidik istrinya juga menjadi hamba Allah yang saleh, yang baik, yang salehah, sehingga saat perintah Allah Subhanahu wa taala hadir kepadanya yang di luar dugaannya, di luar logikanya, namun ia yakin bahwasannya perintah tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan di tempat yang tandus, namun ia yakin bahwasannya pasti ada sesuatu di balik itu semua. Sehingga hadirin jemaah bahkan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sosok Bunda Siti Hajar yang mampu menjadi kedua teladan buat para ibu, para istri, bahwasannya kesolehan suaminya patut ia barengi, patut ia dukung, sehingga mampu menjadi istri yang salehah, menjadi ibu yang salehah buat anak-anaknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, setelah ayah, ibu, kemudian lahirlah sosok anak yang soleh, yang luar biasa, yaitu Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang anak yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala saat mendengarkan kabar dari ayahnya bahwa ia akan disembelih, yang menunjukkan bahwasanya ia akan mati. Namun dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jawaban yang tadi, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, kalaulah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah. Ini lihat hadirin jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sosok Ismail alaihissalam yang mendukung kesolehan ayahnya. Kita harapkan hadirin bagaimana pastinya kita saat berkeluarga, suami istri mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala, pasti yang diharapkan adalah tidak hanya anak yang cerdas, tidak hanya anak yang pintar, namun anak yang soleh dan soleha, yang saat di dunia menjadi qurratu a'yun buat orang tuanya, dan saat nanti orang tuanya telah meninggal dunia, ada ungkapan doa yang terus dilantunkan oleh anaknya buat orang tuanya. Ini hadirin yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, teladan dari istri Ibrahim alaihissalam yaitu Bunda Siti Hajar, menjadi sosok teladan buat kita, bagaimana buat keluarga kita, bagaimana seorang ayah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendidik istrinya dan juga mendidik anaknya sehingga sama-sama menjadi hamba Allah yang beriman. Ya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya bahwasanya hadirin Allah titipkan buat kita anak keturunan kita menjadi pelipur lara buat kita, dan kita harapkan anak-anak kita jadi anak-anak yang kuat. Jangan sampai hadirin sebagaimana Allah peringatkan buat kita dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afa, yaitu keturunan yang lemah, baik lemah dari sisi iman dan lain sebagainya. Hadirin, falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Kita lihat hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Siti Hajar yang meraih mendapatkan anak yang saleh yaitu Nabi Ismail alaihissalam, menjadi teladan buat kita bagaimana keluarga kita harapkan mampu kita jaga
dari sisa api neraka. Sebagaimana Allah peringatkan buat kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Mudah-mudahan dalam momentum Idul Adha ini hadirin, kita terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa kurban, dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan peristiwa Nabi Ismail alaihissalam, sehingga menjadi semangat buat kita, pelecut buat kita. Kalaulah saat ini keluarga kita masih belum sempurna, namun tetap berproses hadirin, berproses untuk semakin baik. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang taat sebagai seorang suami, dan kita ajak istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama hadirin mengajak anak-anak kita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, dan tetap untayan doa terus kita ungkapkan, telantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita Allah berikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.